Syukran ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya talibat, kaifa halukunna hadzal yaum? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya talibat, sebelum masuk ke materi selanjutnya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas seputar maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih itu adalah si penderita atau yang dikenakan satu perbuatan atau pekerjaan. Nah, untuk standarnya satu kaidah ini, standar yang sederhana ya, dia itu ada fiil perbuatan, ada fa'ilnya, ada si pelaku perbuatannya, lalu ada si maf'ulun bih, apa yang dilakukan, apa yang dikenai perbuatannya atau objeknya ya, atau maf'ulun bihnya. Jadi standar sederhana untuk menentukan satu kalimat itu ada ketiga-tiganya, fiil, fa'il dan maf'ul, itu simple, dia akan berurutan ya, fiil, fa'il dan maf'ulnya. Nah, tapi nanti pada satu ketika akan berubah ya, bisa jadi maf'ulnya di depan, maf'ul muqaddam, dan bentuknya bisa ada bentuknya domir ya, tapi itu nanti kita akan bahas lebih lanjut jika ada kesempatan. Nah, adapun hari ini kita akan membahas tentang domir ya, domir muttasil lil fa'il. Kita sudah sampai di pelajaran keempat, domir muttasil lil fa'il, kata ganti sebagai subjek. Nah, kalau masih ingat yang sudah kita bahas sebelumnya itu, domir itu ada 14 ya, ada 14. Dia itu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, berbeda dengan di bahasa yang lain, mereka hanya memiliki 6 kata ganti. Nah, sementara dalam bahasa Arab itu ada 14 kata ganti. Dan kata ganti ini atau dhamir itu dipakai ya, dipakai terus senantiasa dalam percakapan. Nah, taib ya tharibat. Kita akan membahas tentang dhamir muttasil lil fa'il. Nah, kata ganti muttasil artinya bersambung ya, atau bercantum bagi si fa'il ya. Jadi dhamir ini ada dua, yang pertama muttasil, yang kedua adalah munfasil. Kalau muttasil itu dia bersambung atau bercantum, kemudian kalau munfasil itu artinya terpisah ya. Jadi muttasil bersambung atau bercantum. Nah, sementara munfasil artinya terpisah, lawan dari muttasil. Taib ya talibat, kita lihat contohnya. Sulaimanu ya'ishu fi Jakarta. Atau kita bahas dulu apa saja yang masuk kategori domir ya. Nah, ini dia domir. Ini namanya domir munfasil ya, domirnya terpisah. Ini dia huwa, orang ketiga tunggal, laki-laki ya, dia artinya. Kemudian huma, orang ketiga, yaitu dua orang atau mereka berdua. Hum, orang ketiga jamak, ini untuk laki-laki semuanya. Huwa, huma, hum, ini untuk laki-laki. Hum itu mereka, mereka itu banyak ya, tapi untuk laki-laki. Kemudian ada hiya, dia, untuk orang ketiga tunggal tapi perempuan. Kemudian huma, mereka berdua, orang ketiga dua orang ya, perempuan. Kemudian hunna, orang ketiga tapi bentuknya banyak atau jamak tapi untuk perempuan, mereka. Nah, kemudian ada anta, anta itu artinya kamu.
orang kedua tunggal untuk laki-laki, anta, antuma, lalu antuma itu orang kedua. Orang kedua itu artinya kamu berdua ya, tapi untuk laki-laki. Kemudian antum untuk orang kedua tapi bentuknya banyak, jamak, antum artinya kalian. Nah, kemudian anti orang kedua tunggal tapi untuk perempuan artinya kamu untuk perempuan ya anti. Kemudian antuma orang kedua, dua orang, kamu berdua itu untuk perempuan. Kemudian antunna orang kedua, jamak, artinya itu kalian tapi kaliannya untuk perempuan. Nah, ana orang pertama tunggal artinya saya, lalu nahnu orang pertama jamak artinya itu kami atau kita. Nah, semua ini disebut dengan dhamir munfasil ya. Nah, ini kita pahami dulu dhamir ya, ini asalnya dhamir. Nah, ini disebut dengan dhamir munfasil. Nah, kita bahas contohnya nanti, kita lihat keterangannya dulu. Kata ganti nama atau dhamir dalam bahasa Arab ada 14. Nah, itu tadi ya, yang ini dia. Ini 14 ini tadi. Nah, kata-kata ganti di atas dinamakan dhamir munfasil, yaitu kata ganti yang dapat berdiri sendiri dalam kalimat. Sedangkan dhamir muttasil yaitu kata ganti yang menyatu pada fiil. Nah, ya. Jadi yang ke-14 ini tadi yang di atas ini merupakan dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah ya. Dia bisa berdiri sendiri seperti huwa mudarrisun, dia seorang guru, ataupun hiya mudarrisah, dia seorang guru perempuan, ataupun huwa talibun, dia seorang pelajar, hiya talibah, dia seorang pelajar perempuan. Nah, jadi dia bisa berdiri sendiri ya. Nah, sementara lawannya adalah mutasil, sedangkan mutasil yaitu kata ganti yang menyatu pada fiil. Nah, kalau kita kembali ke contohnya, Sulaimanu ya'ishu fi Jakarta. Sulaiman ya'ishu fi Jakarta. Sulaiman hada ism, hada mubtada. Ya'ishu fi'il mudhari, sahih, fi'il mudhari. Lalu di dalam ya'ishu ini ada fa'ilnya. Jadi ya'ishu fi'lun mudhari marfu'. Nah, wa fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan takdiruhu huwa. Nah, di sini ada dhamir yang bersambung tuh, ada dhamir yang tersembunyi di dalam ya'ishu ini. Ya. Sulaiman dia tinggal atau hidup di Jakarta. Ya, berarti dalam ya'ishu ini ada huwa. Nah, huwa itu menjadi fa'ilnya. Ya, dhamir muttasil lil fa'il tadi kita bahas ya. Berarti nah, Sulaiman mubtada, kemudian ya'ishu fi'il wa fa'il. Fa'ilnya di mana? Fa'ilnya itu dhamir mustatir. Mustatir itu tersembunyi dia. Dhamirnya itu tidak kelihatan ya, atau dia menyatu dalam fi'il itu. Nah, di dalam ya'ishu ada dhamir huwa. Nah, huwanya itu yang menjadi fa'il ya. Jadi ya'ishu fi'il mudhari wa fa'iluhu dhamir mustatirun takdiruhu huwa. Aywa, menjadi khabar mubtada, bentuknya jumlah fi'liyah ya. Sulaiman mubtada, ya'ishu khabar mubtada tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yang kedua, al-walidani yadhhabani ilal madrasah. Ada khata, ilal madrasah.
kedua orang tua, keduanya pergi ke sekolah. Nah, fiilnya yang mana? Fiilnya adalah yadhabani. Yadhabani ini ada fiil dan fa'il di sini ya. Nah, al-walidan mubtada, yadhabani menjadi mubtada. Ya. Tapi di sini terdiri dari fiil dan fa'il. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya itu dhamir. Dhamir apa? Dhamir huma di sini. Karena dua orang ya. Nah, kemudian yang ketiga, at-talibuna yadrusuna al-lughatal arabiyyata. At-talibun mubtada, yadrusuna fi'lun mudhari', kemudian wa fa'iluhu dhamir, ada fa'ilnya itu dhamir mustatir yang tersembunyi, takdiruhu hum ya, takdirnya itu hum, mereka. Kenapa? Karena at-talibun ini bentuknya jamak, maka fi'ilnya juga harus bentuknya jamak. Nah, ya, jadi dalam fi'il ini ada dhamir muttasil namanya. Ya, tergantung dengan siapa yang menjadi yang kita bicarakan. Kalau seandainya dia tunggal, maka dhamirnya juga tunggal, huwa. Nah, kalau mubtada'nya ini muthanna, maka dhamirnya juga harus muthanna. Begitu juga dengan jamak, maka dhamirnya juga harus jamak. Nah, Fatimatu ta'ishu fi Yogyakarta. Fatimah ta'ishu fi Yogyakarta. Fatimah mubtada, ta'ishu fi'il wa fa'il. Ya, ada fa'ilnya di sini. Siapa fa'ilnya? Karena Fatimah perempuan, maka dia menggunakan dhamir tunggal, yaitu hiya. Fatimah hiya ta'ishu fi Yogyakarta. Ya, Fatimah tinggal di Yogyakarta. Kemudian yang kelima, al-bintani tadhabani ilal madrasah. Al-bintani tadhabani ilal madrasah. Al-bintani hada musanna, idan fi'luhu musanna aidan. Huma, huna dhamir muttasil huma. Nah, taib yang terakhir, at-talibatu yadrusna al-lughatal arabiyyah. At-talibat hada jamak muannats salim. Yadrusna, maka fi'ilnya juga harus bentuknya jamak. Yadrusna fi'lun mudhari', lalu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu hunna. Nah, aywa ya talibat. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, kalau kita lihat skema di bawah ini ya, dhamir munfasil, dhamir muttasil ya. Kalau dhamir munfasil itu dia jelas ya, terpisah. Huwa tilmidun mujtahidun. Huwa. Di sini huwa menjadi dhamir munfasil. Dia terpisah. Dah, tilmidun mujtahid, dia seorang murid yang rajin. Nah, sementara muttasil di sini tidak ada dhamir kan? Tidak ada tertera dhamir huwa, hiya, huma, hum, tidak ada tertera, tidak tertulis di sini. Nah, seharusnya salim huwa, tapi tidak, gitu ya, karena dia sudah masuk ke dalam fi'il ini dhamirnya. Jadi salimun yuhibbul lughatal arabiyyah. Salim menyukai, dia menyukai bahasa Arab. Ya, jadi di dalam yuhibbu ini ada dhamir huwa. Kenapa huwa? Karena dia salim. Salim ini dia mufrad mudzakkar. Ya, dia mudzakkar, maka fiilnya juga harus mudzakkar, huwa di sini.
Salimun huwa yuhibbul lughatal arabiyyah, tapi tidak dituliskan huwanya di sini karena sudah masuk ke dalam fi'ilnya. Jadi yuhibbu fi'il mudhari wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Aywa. Nah, ini contoh berikutnya. Hiya tadrusul lughatal arabiyyah. Hiya tadrusul lughatal arabiyyah. Hiya munfasil, dia terpisah dan dia jelas tertulis di sini. Nah, dia belajar bahasa Arab. Nah, kemudian hum talibuna fil madrasatil arabiyyah. Hum hada dhamir munfasil. Ini dhamir munfasil. Talibuna jama', maka dhamirnya juga harus jama' ya. Fil madrasah, di sekolah, bahasa mereka adalah para pelajar di sekolah yang berbahasa Arab ya. Jadi dilihat dari mubtada'nya, kalau mubtada'nya itu jama' maka setelahnya juga harus jama'. Nah, kalau dia tunggal seperti hiya, nah maka fi'ilnya juga bentuknya tunggal, tergantung mudzakkar dan muannasnya. Nah, kalau kita lihat dhamir muttasil di sebelahnya, Fatimatu taqra'u kitaban. Fatimatu taqra'u kitaban. Di sini tidak ada dhamir kan? Tidak ada dhamir. Dhamirnya di mana? Dhamirnya itu tersembunyi. Mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi ya. Fatimah, si Fatimah dia membaca buku. Nah, tidak disebutkan Fatimatu hiya taqra'u kitaban, tidak disebutkan begitu. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam taqra'u ini, hiya. Ya, Fatimah dia sedang membaca buku. Nah, sudah ada di dalam kalimat taqra'u ini dhamir hiya. Jadi tidak perlu lagi disebutkan hiyanya. Kemudian al-muslimuna yusalluna fil masjid. Tidak ada dhamir yang tertulis, ya mustatir. Orang-orang Islam mereka sholat di masjid. Yusalluna, di sini ada dhamir mada? Dhamir hum. Hum, karena al-muslimun jama'. Hum, mereka sholat di masjid ya. Jadi fi'il mudhari wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu hum ya. Jadi tidak disebutkan al-muslimuna hum yusalluna fil masjid, tidak lagi disebutkan seperti itu. Cukup dengan al-muslimuna yusalluna fil masjid ya. Dalam yusalluna ini sudah ada dhamir hum. Ini untuk lebih jelasnya lagi kita lihat di bawah ini. Huwa mubtada' tilmidun mujtahidun menjadi khabar mubtada'. Nah, kemudian kalimat yang lain, Fatimatu taqra'u kitaban. Fatimah mubtada', taqra'u fi'lun wa fa'il, fa'iluhu dhamir muttasil, khabar jumlah fi'liyah. Jadi dalam taqra'u ini ada fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'iluhu dhamir muttasil. Muttasil itu bersambung atau bercantum atau menyatu pada fi'ilnya ya. Jadi tidak perlu disebutkan Fatimatu hiya taqra'u kitaban, tapi cukup dengan Fatimatu taqra'u kitaban. Hada khabar jumlah fi'liyah. Tayyib. Nah, kita bahas lagi di sini. Nah, dhamir muttasil itu ada dua. Yang pertama mustatir. Dhamir mustatir ialah kata ganti yang menyatu pada fi'il yang tadi saya sebutkan tadi. Mustatir, dia tidak nampak, tapi dia menyatu. Kemudian dhamir baris. Ini jelas ya. Nanti ada penjelasan berikutnya ya. Kata ganti yang tercantum pada fi'il. Nah, katanya di sini perhatikanlah perbedaan kedua dhamir ini pada tasrif fi'il madi. Kata kerja masa lampau di bawah ini yang berikut ini. Nah, lihat ini perbedaannya. Dhamir mustatir dan dhamir baris bisa dilihat di sini. Dhamir mustatir itu pada dhamir apa saja? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Pada dhamir yang ghaib dan ghaibah. Jadi cukup dengan dhahaba. Di sini dalam dhahaba ini sudah ada huwa tanpa menyebutkan huwanya. Kemudian dhahaba dari sini ada huma dhamirnya tanpa menyebutkan huma.
Begitu juga dengan dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna. Ini mustatir. Dan sementara baris dia nampak, dia jelas, yaitu ada ta di sini. Nah, itu menunjukkan anta. Ya, kemudian dhahabtuma menunjukkan antuma. Kemudian dhahabtum menunjukkan antum. Kemudian dhahabti menunjukkan anti, dhahabtunna menunjukkan antunna. Dhahabtu, ana, dhahabna, nahnu. Nah, dia jelas di sini nampak, kelihatan ya. Nah, sementara kalau di sini tuh tidak begitu kelihatan. Ya, mustatir, dia tersembunyi. Nah, semua dhamir pada fi'il mudhari adalah dhamir mustatir, sedangkan dhamir mustatir pada fi'il madhi adalah seperti tersebut di atas ya. Kemudian yang keempat, dhamir mutasil hanya ada dalam bahasa Arab, tidak terdapat dalam tata bahasa Indonesia maupun Inggris. Masya Allah ya, bahasa Arabnya sangat-sangat kaya ya. Dhamir saja sampai 14 ya. Kata ganti sampai 14. Kalau di bahasa lain tak sampai 14, paling hanya 6. Bahasa Inggris juga hanya beberapa saja. Nah, kalau kita lihat tadribat, awalan Fatimah akhazat nuqudan min tajirin. Akhazat ini fi'il madhi. Kenapa akhazat? Kenapa ada ta? Kenapa bukan akhadha saja, tapi kenapa harus ada ta? Kenapa? Karena ada Fatimah. Fatimah muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas. Fatimah tu akhazat nuqudan min tajirin. Fatimah tu ta'khudhu nuqudan min tajirin. Fatimah tu istadanat nuqudan min tajirin. Fatimah tu tastadinu nuqudan min tajirin. Nah, ini fi'il madhi, akhazat fi'il madhi. تأخذ فعل مضارع استدانت فعل ماضي تستدين فعل مضارع. Dan yang kedua, Zaidun shalla fil masjid. Zaidun yusalli fil masjid. Zaidun sajada fil masjid. Zaidun yasjudu fil masjid. Shalla fi'lun madin, yusalli fi'l mudhari, sajada fi'l madhi, yasjudu fi'l mudhari. Ini semuanya domirnya domir muttasil, atau kalau dia fi'l madhi berarti mustatir ya. Nah, berarti Zaidun sholat, Zaid sholat di masjid. Zaid sedang sholat di masjid. Zaid sedang sujud di masjid. Zaid telah sujud di masjid. Zaid sedang sujud di masjid. Kemudian yang ketiga, akhadtu qardatan min bank. Akhadta di sini ada dhamir baris, baris ya. Tu ana, berarti akhadtu qardatan min bank, saya mengambil pinjaman dari bank. Akhadta, nah dhamir di sini dhamir baris anta, qardatan min bank, engkau kamu laki-laki mengambil pinjaman dari bank. Akhadna qardatan min bank. Akhadna di sini ada dhamir baris yaitu nahnu, kami mengambil pinjaman dari bank. Akhadti qardatan min bank. Akhadti di sini juga dhamir baris, dhamir muttasil baris anti, qardatan pinjaman dari bank. Oke, tayyib. Yang keempat, darabtum kalban, darabtunna kalban, darabtuma kalban, darabtum ada dhamir muttasil baris, kalian memukul anjing, kalian di sini laki-laki, darabtunna kalian perempuan memukul anjing, darabtuma kamu berdua memukul anjing. Kemudian yang kelima, al-muslimuna yaqumuna fil masjid. Al-muslimuna yajlisuna fil masjid. Al-muslimuna yaskununa fil masjid. Al-muslimuna yusalluna fil masjid. Al-muslimun yaqumuna di sini dhamirun muttasil hum, al-muslimun. Orang-orang Islam itu mereka berdiri di dalam masjid. Yajlisuna mereka duduk, yaskununa mereka tinggal, yusalluna mereka sholat. Nah,
Nah, di sini ada dhamir muttasil, takdirnya adalah hum. Ini yang terakhir, yang keenam. An-nisa yaqumna fi buyutihin. An-nisa yajlisna fi buyutihin. An-nisa yaskunna fi buyutihin. An-nisa ya'ishna fi buyutihin. Nah, yaqumna di sini ada dhamir muttasil. Nah, mustatir takdirnya adalah hunna. Hunna, hunna, dan hunna. An-nisa hunna yaqumna fi buyutihinna. Tapi di sini tidak perlu disebutkan lagi hunnanya. Kenapa? Karena di dalam fi'il ini sudah ada dhamir hunna. Bisa dipahami dari kalimat ini bahwa dalam kalimat ini ada dhamir hunna. Begitu juga yajlisna, hunna yajlisna, hunna yaskunna, hunna yaishna. Tapi tak perlu disebutkan lagi, dituliskan lagi dhamir hunna di awal, karena dalam fi'il ini sudah ada dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Nah, tamrinat, sempurnakanlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan fi'il yang tepat. Nah, kalau kita lihat di sini, huwa yadrusul lughatal arabiyyah, hiya tadrusul lughatal arabiyyah. Nahnu nadrusu al-lughatal injiliziyyah. Anti taqra'in al-Qur'an. Hunna tahfazna, hunna yahfazna al-hadith. Antum tadrusuna al-fiqha. Antunna yusallina fil masjid. Ini yang kedua, buatlah kalimat sempurna dengan kata-kata di bawah ini. Ini masih berantakan. Yang pertama, yadrusa al-walidani yadrusani al-lughatal arabiyyah. Kemudian yang kedua, at-talamid yajlisuna ala maq'adihim. Yang ketiga, Fatimah ta'malu fil bait. Yang keempat, al-banat yaktubna ad-darsa fil fasl. Yang kelima, yang terakhir, Sulaiman ya'kulu ar-ruzza kulla yawmin. Hadha huwa al-jawab. Tapi ya talibat, insyaallah bisa dipahami. لو هناك سؤال اسألي لا تستحي. وسهل الله لنا أمورنا وأرجو لكم الفائدة والمنفعة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أكتفي بهذا القدر. إلى اللقاء ومع السلامة.